Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah
ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, pada siang ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Terutama pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan ibadah Jum'ah. Semoga yang kita lakukan diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah yang menyampaikan ajaran-ajaran yang hak, yang mana ajarannya patut kita ikuti dan kita laksanakan sampai hari akhir nanti. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas, as-sihah wal faragh. Dua nikmat kebanyakan manusia tertipu dengan keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang atau kesempatan. Para jamaah rahimakumullah, saat ini nikmat sehat, nikmat kesempatan itu sangat luar biasa diperlukan oleh manusia-manusia yang saat ini ada di alam ini. Patut bersyukur saya dan para jamaah yang ada di masjid ini, kalau saat ini masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan kehidupan, dan nikmat-nikmat lain yang sudah Allah berikan kepada kita. Nikmat itu patut kita syukuri. Syukur dalam artian betul-betul asyukru bil qalbi. Syukur dengan kita menanamkan betul-betul dalam hati kita. Kita menyerahkan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyukru bil lisan. Kita selalu berucap dengan tutur-tutur kata yang itu kaitannya dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal ketika kita ini diberikan kenikmatan itu kita mengucapkan alhamdulillah. Dan kita pun harus mengaplikasikan syukur dari asyukru bil qalbi dan asyukru bil lisan itu dengan asyukru bil arkan. Syukur kita dengan perbuatan kita. Kita cerminkan bahwasannya diri kita ini sebagai hamba-hamba Allah yang bersyukur, abdan syakura. Maka orang-orang yang bersyukur itu maka mendaya gunakan dari nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan sebaik-baiknya dan untuk kebaikan dan kebermanfaatan di dunia ini. Para jamaah rahimakumullah, Ibnu Sina, ahli kedokteran atau orang-orang barat menyatakannya dengan Avicenna, bahwasannya sakit itu tidak melulu disebabkan oleh lemahnya fisik,
tetapi juga disebabkan kondisi kejiwaan yang lemah. Maka para jamaah rahimakumullah, saya sebagai khotib mengingatkan pada diri saya pribadi dan para jamaah bahwasannya ketika kita saat ini masih menghadapi krisis kesehatan, ada pesan-pesan yang disampaikan oleh Ibnu Sina bagaimana kita ini menghadapinya dengan kebaikan-kebaikan. Yang pertama para jamaah rahimakumullah, dinyatakan dengan kata-kata al-wahnu nisfudda. Kepanikan adalah separuh penyakit. Para jamaah rahimakumullah, realita yang sudah ada kanan kiri kita, saudara kita, mungkin tetangga-tetangga kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala duluan dibanding kita. Maka ketika kita ini mendengar kabar-kabar musibah, ingat, idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita ini mendengar ataupun kita ini terkena musibah, maka ayo kita kembalikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan sesungguhnya kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sudah dalam hati kita ini nilai-nilai itu, maka insya Allah ketenangan yang ada dalam diri kita bukan kepanikan-kepanikan, yaitu yang menjadikan imun diri kita ini akan melemah. Jamaah rahimakumullah, yang kedua yang dinyatakan oleh Ibnu Sina untuk kita menghadapi krisis kesehatan itu adalah dengan wal itmi'nanu nisfud dawa. Ketenangan adalah separuh obat. Bagaimana diri kita ini menanamkan ketenangan dalam hati kita, menanamkan kepada orang-orang sekitar kita, keluarga kita, atau siapapun yang dekat dengan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah engkau sekalian kepadaku, maka kepadamu, dan bersyukurlah, jangan sampai engkau kufur. Jadi para jamaah rahimakumullah, marilah apapun kejadian di sekitar kita, kejadian-kejadian yang kita alami, itu bagian sebenarnya adalah kita ini harus lebih mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ini ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan mengingat hamba-hambanya. Dan Allah pun memerintahkan kepada kita tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Jangan sampai kita ini tergolong orang-orang yang kufur. Sudah jelas bahwasanya orang-orang yang tetap bersyukur, maka Allah akan memberikan lebih nikmatnya. Allah akan mengarahkan petunjuknya atau hidayahnya kepada hamba-hamba Allah yang tetap bersyukur dan tidak kufur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Para jamaah rahimakumullah, yang ketiga bahwasannya Ibnu Sina menyatakan was-sabru awwalu khutuwatis syifa. Kesabaran adalah awal dari kesembuhan. Para jamaah rahimakumullah, marilah kita ini saling ta'awun, saling tolong menolong. Ta'awun kita adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tolong menolong dalam nilai-nilai dosa dan permusuhan. Para jamaah rahimakumullah, saudara-saudara kita mungkin saat ini masih diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala.
mungkin ada sakit ataupun kekurangan harta ataupun yang lainnya, maka kita sebagai sesama muslim, sesama mukmin itu mempunyai kewajiban bahwasanya kita saling memotivasi diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Asr itu, orang-orang yang nantinya tidak tergolong orang-orang rugi adalah orang-orang yang tetap dalam watawasau bil haq dan watawasau bis sabr. Nasihat menasehati dalam kebenaran dan nasihat menasehati dalam kesabaran yang pastinya adalah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata tamquha wa khaliqin nasa bi khulqin hasanin. Para jamaah rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita kepada hamba-hamba Allah yang selalu mempunyai ketenangan dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diiringi kesabaran-kesabaran sehingga kita ini nantinya menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung dan selalu menjalani kehidupan ini dalam naungan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى حلمنا بالعافية. اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت منزل. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا وأنت رازقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم سلمنا وسلمنا المسلمين. اللهم سلمنا وسلمنا المسلمين. اللهم سلمنا وسلمنا المسلمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.